Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal manajerial P3K 2021 dengan tipe soal yang HOTS. Baik, kita langsung saja bahas soalnya. Soal nomor 1. Anda bekerja di bagian perencanaan dan keuangan. Anda baru saja bekerja sebagai ASN di kantor ini selama 1 tahun. Pada bulan ini ada kedatangan siswa-siswi SMK yang melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL di kantor Anda sebagai penugasan di sekolah mereka. Rekan Anda yang lebih senior ditunjuk sebagai mentor dari siswa-siswi SMK tersebut. Namun, rekan Anda tersebut sering tidak memberikan bimbingan atau mengawasi anak-anak PKL tersebut. Suatu hari, Anda memergoki anak-anak SMK tersebut bermain game online di komputer kantor pada jam kerja. Sikap Anda adalah A. Memberitahukan mentor mereka bahwa ada siswa SMK yang bermain game online. Yang B. Memberitahukan kepada pihak sekolah bahwa ada siswa SMK yang bermain game online. Yang C. Memberitahukan rekan Anda untuk selalu mengawasi siswa SMK. D. Memberitahukan kepada siswa SMK bahwa apa yang telah dilakukan tidak boleh dan memberikan punishment atau hukuman agar mereka tidak mengulanginya lagi. Yang E. Menasehati siswa SMK tersebut agar tidak mengulanginya lagi dan melaporkan hal tersebut kepada mentor mereka. Seperti sebelumnya, dalam menjawab soal manajerial, kita harus menganalisis isi soal dan pilihan jawabannya, ya. Kemudian kita kaitkan dengan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Nah, dari soal ini kira-kira berkaitan dengan kompetensi apa ya? Ya, ternyata ada dua kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi orientasi pada hasil. Levelnya 3.2 yaitu memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya. Kompetensi yang kedua yaitu pelayanan publik. Level 2.2, secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, membangun dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap. Nah, dari dua kompetensi ini kita bisa menentukan jawabannya. Kira-kira jawabannya mana ya? Ya, yang mendapat poin penuh yang E, menasehati siswa SMK tersebut. Ini bentuk pelayanan, ini bentuk orientasi pada hasil ya, memberikan apresiasi dan teguran. Kemudian melaporkan hal tersebut kepada mentor mereka, ini kompetensi pelayanan publik. Ya, pilihan jawaban yang penuh yang paling bagus adalah yang E. Berikutnya soal yang kedua. Pada era digital ini, penyebaran informasi tidak terbendung. Informasi sangat cepat menyebar baik fakta maupun desas-desus. Tidak menjadi soal jika informasi yang disebarkan merupakan fakta dan bermanfaat. Bagaimana jika informasi yang disebarkan palsu? Kesalahpahaman dan perpecahan akan terjadi. Untuk meminimalkan perpecahan dan kesalahpahaman yang Anda lakukan adalah A. Mengenal orang yang menyebarkan informasi. Yang B.
mengetahui secara pasti isi informasi. Yang C, memastikan kebenaran informasi meskipun menyebabkan saya kurang up to date. Yang D, menyimpan semua informasi. Yang E, menghapus semua informasi. Nah, tadi tipsnya kan kita harus memahami si soal dan pilihan jawaban, kemudian kita kaitkan dengan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Nah, kira-kira soal ini membahas mengenai kompetensi apa ya? Ya, ini membahas mengenai kompetensi pengambilan keputusan level 2.1, yaitu melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi. Nah, setelah mengetahui pengambilan kompetensi dan levelnya, maka kita tahu jawaban yang mendapat nilai poin penuh. Dari soal ini jawaban yang mendapat nilai poin penuh adalah yang C, yaitu memastikan kebenaran informasi meskipun menyebabkan saya kurang up to date, ya. Ini sesuai dengan kompetensi pengambilan keputusan level 2.1. Berikutnya yaitu soal nomor 3. Anda diminta oleh atasan Anda untuk segera menyelesaikan sebuah tugas penting dengan menggunakan teknologi yang sudah tersedia di kantor Anda. Mengingat keterbatasan teknologi di kantor Anda, dan apabila Anda menggunakan teknologi yang tersedia akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Anda pun mencari cara agar tugas tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Seorang rekan kerja Anda memperlihatkan sebuah artikel kepada Anda tentang penggunaan sebuah teknologi modern yang dapat mengerjakan tugas Anda tersebut jauh lebih cepat dari teknologi yang tersedia di kantor Anda sekarang. Apa yang Anda lakukan? A. Anda mencoba teknologi tersebut dengan mempelajarinya dan mengaplikasikan teknologi tersebut di tugas Anda. B. Mengerjakan sebisa mungkin menggunakan teknologi yang tersedia di kantor Anda, lalu kemudian mendiskusikan hal tersebut untuk mempelajari teknologi tersebut. Yang C. Melapor ke atasan tentang teknologi tersebut dan menyarankan untuk menggunakan teknologi baru tersebut sesuai dengan standar prosedur yang ada. Yang D. Mencoba menyelesaikan tugas tersebut terlebih dahulu, kemudian mendiskusikan teknologi tersebut ke atasan dengan menitikberatkan efisiensi kerja. Yang E. Menyesuaikan tugas yang sekarang terlebih dahulu dan kemudian mengajak teman Anda untuk mendiskusikan teknologi tersebut ke atasan Anda. Dari tips dan trik yang sudah kita pelajari, kita bisa mengerjakan soal ini ya. Ya, soal ini berkaitan dengan kompetensi kerjasama dan komunikasi. Kompetensi kerjasamanya level 2.2 yaitu membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim. Sedangkan kompetensi komunikasi yaitu level 2.2, mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. Nah, dari ketika kita sudah mengetahui level-level dari kompetensinya, maka kita bisa memilih jawaban yang mendapat nilai poin penuh. Jawaban yang poin penuh adalah yang B, yaitu mengerjakan sebisa mungkin. Menggunakan teknologi yang tersedia di kantor Anda, lalu kemudian mendiskusikan hal tersebut untuk mempelajari teknologi tersebut. Berikutnya soal, Anda baru saja menjadi ASN yang ditempatkan di bagian kepegawaian. Setelah melalui masa induction program, Anda menyadari bahwa banyak pekerjaan yang terlalu repetitif
dan administratif yang bisa dibilang tidak efisien. Mengetahui hal tersebut, Anda memiliki ide yang bagus terkait manajemen output yang bisa dilakukan secara efektif dan efisien menggunakan sistem aplikasi e-office. Namun, kantor Anda memiliki resource SDM yang tidak mencukupi kompetensinya di bidang IT, serta anggaran keuangan yang terbatas atau budget constraint. Maka, sikap Anda selanjutnya adalah A. Mengusulkan perencanaan anggaran di tahun depan terkait pengembangan aplikasi tersebut. Yang B. Mengusulkan aplikasi e-office tersebut kepada atasan apakah pantas dan urgen untuk dikembangkan atau tidak. Yang C. Tidak memaksakan ide tersebut apabila tidak terlaksana. Setidaknya sudah menyampaikan ide. Yang D. Mendiskusikan kepada rekan kerja yang lain untuk mewujudkan ide Anda tersebut. Yang E. Menarik iuran kepada rekan kerja untuk membangun sistem aplikasi e-office tersebut demi kebaikan mereka sendiri. Nah, kira-kira soal ini berkaitan dengan kompetensi apa ya? Dan level berapa ya? Ya, soal ini berkaitan dengan kompetensi komunikasi level 3.1, yaitu menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain. Nah, dari kita sudah mengetahui kompetensi dan levelnya, maka kita bisa menentukan jawaban yang mendapat poin penuh. Kira-kira jawaban yang mendapat nilai poin penuh adalah yang B ya. Mengusulkan apakah aplikasi e-office itu pantas dan urgen untuk dikembangkan atau tidak. Nah, kalau pantas dan urgen untuk dikembangkan baru kemudian yang A, yaitu mengusulkan perencanaan anggaran di tahun depan. Makanya jawaban yang B poinnya lebih tinggi dibandingkan jawaban yang A. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Anda adalah salah satu karyawan di salah satu perusahaan yang di dalamnya mengandalkan kecanggihan teknologi. Hari itu adalah hari audit keuangan yang dilakukan oleh kantor Anda. Namun, data yang seharusnya tercatat di pembukuan tidak sebanding dengan total pendapatan per bulan di perusahaan Anda. Anda menyadari satu hal bahwa ternyata kerabat dekat Anda yang merupakan rekan kerja Anda sendiri yang berbeda divisi dengan Anda telah melakukan kecurangan dengan memindahkan sebagian uang kantor ke dalam rekeningnya. Rekan kerja Anda melakukannya dengan kecerdasannya menggunakan komputer yang ternyata Anda pun juga ahli dalam hal tersebut. Ketika rapat audit dilaksanakan, kepala perusahaan mengetahui hal tersebut dan mengancam untuk memberhentikan seluruh karyawan yang ada di divisi Anda, termasuk Anda sendiri. Bagaimana kemudian Anda bersikap atas kasus tersebut? Yang A. Melaporkan kejadian tersebut ke atasan tanpa sepengetahuan kerabat Anda dengan mempraktikkan cara untuk melakukan kecurangan tersebut. Yang B. Melaporkan kejadian tersebut ke atasan tanpa sepengetahuan kerabat Anda, lalu mencoba memperbaiki sistem dengan mengandalkan pengetahuan Anda. Yang C. Menegur teman Anda tersebut dan menasihatinya agar mengakui perbuatannya karena akan berdampak buruk untuk divisi Anda termasuk Anda sendiri. Yang D. Mencoba untuk tetap tenang dan memindahkan kembali uang tersebut dengan teknologi dan pengetahuan Anda. Yang E. Membakukan rekening kerabat Anda dan melapor kejadian tersebut guna menyelamatkan Anda beserta satu divisi Anda. Soal ini berkaitan dengan kompetensi komunikasi. Levelnya 3.1, yaitu menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain.
Nah, dari sini kita tahu jawaban yang mendapat poin tertinggi adalah yang B, yaitu melapor kejadian tersebut ke atasan tanpa sepengetahuan kerabat Anda, lalu mencoba memperbaiki sistem dengan mengandalkan pengetahuan Anda. Sedangkan yang A mendapat poin 4, yaitu melaporkan kejadian tersebut ke atasan tanpa sepengetahuan kerabat Anda dengan mempraktikkan cara untuk melakukan kecurangan tersebut. Mengapa jawaban yang B mendapat poin lebih tinggi dibandingkan A? Karena jawaban B itu lebih menyelesaikan masalah ya, yaitu dengan memperbaiki sistem ya, agar sistem tidak bisa dicurangi oleh orang lain ya. Tuh, jadi poin tertingginya yang B. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan kita lulus ASN P3K semua. Amin ya robbal alamin.